Lo pasti pernah ngerasain kan betapa gampangnya buat ambil utang atau pakai pay later. Rasanya, gampang banget. Lagian nanti juga bisa bayar. Tapi tahu nggak sih, kebiasaan ini bisa jadi jebakan yang bikin lo terpuruk di masa depan. Bayangin, lo pakai uang sekarang tanpa mikirin efeknya ke depan. Lama-lama lo bisa terjebak utang yang bikin lo gak bisa maju. Gue ngerti, sebagai anak muda lo pasti sering banget godaannya. Diskon, tawaran pay later yang serba instan. Tapi gue juga paham perasaan lo yang pengen hidup sekarang, menikmati segala yang ada tanpa mikirin utang atau masa depan. Tapi video ini bakal kasih lo pencerahan gimana utang dan pay later bisa jadi masalah besar yang cuma lo rasain di masa depan. Gue bakal bantu lo ngerti kenapa kebiasaan ini bisa bikin lo stres. Dan yang lebih penting, gimana caranya menghindarinya supaya lo bisa siap menghadapi masa depan yang cerah. Gak usah khawatir, ini bukan ceramah, ini real talk. Lo bakal dapetin tips yang bisa langsung lo praktekin. Jadi, siap? Yuk kita mulai! Lo pernah nggak sih merasa, utang 500.000 doang, kecil kok, bisa bayar nanti? Iya kan? Tahu nggak, masalahnya bukan cuma soal angka utang yang kecil, tapi soal kebiasaan buruk yang berkembang dari sana. Dan inilah jebakan pertama yang harus lo hindari. Bayangin, lo punya utang di mana-mana. Pay later, kartu kredit, bahkan pinjaman pribadi yang lo anggap gak masalah. Awalnya, semua terasa ringan. Tapi seiring waktu, utang itu malah makin numpuk tanpa lo sadar. Jebakan utang yang pertama adalah feeling bahwa jumlahnya gak seberapa. Dan ini teman-teman adalah titik awal dari masalah besar yang bisa lo hadapi di masa depan. Karena lo gak merasa terbebani, lo jadi terus-terusan mengambil utang, merasa gak apa-apa, nanti bisa bayar kok. Tapi apa yang terjadi? Lo malah jadi terjebak dalam lingkaran utang tanpa akhir. Lo terus-menerus harus bayar bunga dan apa yang lo bayar sekarang coba buat nutupin utang lo sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pay later atau pinjaman kecil yang tampaknya gak bikin repot itu sebenarnya bikin lo kehilangan kontrol atas keuangan lo. Saat lo gak mikirin bunga atau cicilan, lo cuma fokus ke hal-hal yang lo pengen sekarang. Tapi coba pikirin, apa yang terjadi kalau lo terus-terusan kayak gini? Gak lama lagi, utang itu bukan cuma makin banyak, tapi malah bisa menghambat rencana-rencana lo yang lebih besar. Misalnya, rencana lo buat nabung, buat investasi, atau bahkan beli rumah yang udah lama lo impikan. Dan ini, hal yang paling penting yang harus lo ingat. Utang kecil bisa jadi beban besar di masa depan. Jangan biarkan kebiasaan buruk ini berkembang. Jadi apa yang harus lo lakukan? Mulai dengan bijak. Sebelum lo pakai pay later atau pinjaman, coba tanya sama diri lo sendiri. Apakah ini benar-benar perlu? Apa aku bisa bayar tepat waktu? Apa ada cara lain selain utang? Kalau jawabannya ragu, berarti lo harus nahan diri dan berpikir 2 kali. Utang bukan hal yang salah kalau digunakan dengan bijak, tapi lo harus sadar, kebiasaan utang yang gak terkontrol bisa merusak masa depan lo. Jadi berhenti sejenak, tanya diri lo, apakah ini keputusan yang terbaik buat gue dalam jangka panjang? Ini adalah langkah pertama untuk menghindari jebakan utang yang bisa merusak rencana lo di masa depan. Jadi mulai sekarang, pikirkan masa depan lo dan jangan biarkan utang jadi beban yang menghambat lo. Pernah nggak lu ngerasa hidup lu sekarang serba instan, semuanya cepat dan mudah, termasuk soal uang? Pay later, pinjaman, semuanya bisa langsung didapat, bahkan tanpa mikir panjang. Dan lu pikir, nanti aja deh, masa depan masih jauh. Tapi, coba lo bayangin sebentar. Kalau lo terus-terusan mikir kayak gitu, masa depan lo bisa jadi lebih berat dari yang lo bayangin. Mungkin sekarang lo nggak merasa efeknya. Utang yang lo ambil terasa ringan, cicilan kecil, semuanya masih bisa dihandle. Tapi lo tahu nggak apa yang bisa terjadi di masa depan kalau lo terus-terusan kayak gini? Semua keputusan yang lo buat hari ini, entah lo sadar atau enggak, bakal ngaruh ke masa depan lo. Utang yang nggak terbayar tepat waktu, cicilan yang makin menumpuk, dan pengeluaran yang nggak terkendali bisa bikin lo terjebak. Masalahnya, ketika lo nggak perhatiin pengelolaan keuangan lo sekarang, lo sebenarnya nggak cuma menghambat kehidupan lo hari ini, tapi juga merusak rencana masa depan lo. Misalnya, lo punya impian buat beli rumah atau nabung buat pendidikan anak kelak. Tapi, dengan utang yang numpuk, itu semua bisa jauh dari jangkauan. Lo jadi kesulitan buat menabung, buat investasi, atau bahkan buat mencapai tujuan-tujuan hidup lo yang lebih besar. Kenapa ini bisa terjadi?
Karena utang kecil yang lo anggap nggak berpengaruh itu lama-lama bakal jadi beban yang makin berat. Ditambah lagi banyak orang yang nggak sadar kalau bunga dan cicilan itu bisa ngambil lebih banyak dari pendapatan lo. Lama-lama, penghasilan lo bukan lagi buat masa depan yang lo impikan, tapi cuma buat nutupin utang yang nggak berujung. Nah, inilah saatnya lo berpikir ulang. Jangan biarkan utang yang lo ambil sekarang menghalangi segala yang lo inginkan di masa depan. Lo harus mulai sadar bahwa setiap keputusan lo hari ini, baik itu beli barang yang gak terlalu penting atau mengambil pinjaman yang gak lo butuhin banget, bakal punya dampak besar keuangan lo di masa depan. Apa yang lo bisa lakukan? Pertama, mulai dengan menilai kembali prioritas lo. Apa yang benar-benar penting? Apa yang bisa ditunda? Cobalah untuk menabung lebih banyak, investasi sedikit demi sedikit, dan hindari mengambil pinjaman atau pay later yang gak perlu. Mulailah merencanakan masa depan lo dengan bijak, dan jangan biarkan utang mengontrol kehidupan lo. Lo punya kendali penuh atas keputusan-keputusan lo, dan hanya lo yang bisa membuat keputusan untuk masa depan yang lebih cerah. Pernah nggak sih lo tiba-tiba merasa pengen beli sesuatu yang nggak terlalu penting cuma karena ada diskon besar atau tawaran pay later yang nggak bisa ditolak? Godaan belanja itu nyata banget kan? Kita hidup di dunia yang serba instan dan serba cepat, di mana semuanya ada di ujung jari. Dengan promo yang bertebaran di setiap aplikasi, kita seringkali tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Itu normal loh, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana lo bisa belajar untuk menahan diri. Dengar, ini bukan tentang lo nggak boleh menikmati hidup atau nggak boleh beli apa yang lo pengen. Tapi yang perlu lo pahami adalah menahan diri itu bukan berarti lo mengorbankan kebahagiaan lo. Justru itu adalah langkah pertama untuk kebebasan finansial di masa depan. Gimana bisa? Karena setiap kali lo menahan godaan belanja yang nggak penting, lo memberi ruang buat hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih penting di masa depan, seperti investasi, tabungan, dan pencapaian tujuan hidup yang lo impikan. Kenapa ini bisa sulit? Karena di era sekarang, kita selalu dihadapkan dengan banyak pilihan. Belum lagi godaan dari media sosial yang bikin kita merasa kalau orang lain punya barang yang sama atau bahkan lebih bagus. Tapi lo harus ingat satu hal, hidup lo itu bukan kompetisi dengan orang lain. Ini adalah perjalanan lo. Dan perjalanan ini bukan tentang siapa yang punya barang paling baru atau paling keren, tapi tentang siapa yang bisa mengelola keuangan mereka dengan bijak. Apa yang harus lo lakukan? Pertama, lo perlu buat aturan buat diri lo sendiri. Misalnya, sebelum lo membeli sesuatu, tanya dulu, apakah barang ini benar-benar penting? Apakah ini akan memberikan dampak positif untuk masa depan gue? Atau apakah gue cuma tergoda karena tawaran sesaat? Jangan takut untuk menunda kepuasan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang. Itu adalah bentuk cinta untuk diri lo sendiri dan masa depan lo. Kedua, lo bisa mulai dengan menetapkan batasan dalam pengeluaran. Misalnya, lo bikin anggaran belanja setiap bulan dan patuhi itu. Kalau lo merasa gatal untuk membeli sesuatu yang gak ada dalam anggaran, tunda dulu. Coba pikirkan lagi apakah itu benar-benar perlu. Kalau lo masih merasa itu penting setelah beberapa hari, baru lo beli. Ini adalah latihan yang akan membentuk kebiasaan yang baik dan membantu lo jadi lebih disiplin dengan keuangan lo. Menahan diri itu bukan hal yang mudah, tapi itu adalah salah satu kunci sukses untuk bisa hidup bebas dari stres finansial dan punya masa depan yang lebih stabil. Jadi, mulai sekarang, belajar untuk menahan diri. Karena saat lo bisa menunda kepuasan sesaat, lo sebenarnya sedang mempersiapkan kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Lo pernah gak sih mikir kalau menabung itu kadang terasa berat banget? Apa yang bisa gue tabung? Kan hidup aja udah mepet. Tapi coba deh, gue kasih lo satu perspektif baru. Menabung itu bukan cuma soal nabung duit, tapi soal membangun masa depan lo. Menabung itu tentang mempersiapkan diri lo untuk hal-hal besar yang akan datang. Dan kalau lo nunggu semuanya serba sempurna baru mulai, lo bakal terlambat. Kita semua tahu, waktu itu nggak pernah nungguin kita. Jadi, kunci utamanya adalah mulai sekarang. Coba lo bayangin, lo nabung sedikit demi sedikit, walaupun kecil, tapi itu konsisten. Mungkin hari ini lo cuma bisa nabung 100.000, besok 200.000,
Mungkin kecil tapi seiring waktu, uang itu bakal berkembang. Bahkan lebih dari itu, lo bisa mulai investasi. Sekarang ini banyak banget pilihan investasi yang bisa dimulai dengan dana kecil. Lo nggak harus nunggu lo punya jutaan di tangan untuk mulai berinvestasi. Pahami satu hal, semakin cepat lo mulai, semakin cepat lo membangun kekuatan finansial yang bakal mendukung hidup lo di masa depan. Kenapa menabung dan investasi itu penting? Karena kalau lo terus-terusan nunggu uang lebih banyak baru mulai, lo bakal terus terjebak dalam rutinitas yang sama. Lo bakal lebih fokus sama pengeluaran sekarang dan gak mikirin masa depan. Tapi, kalau lo mulai sekarang, lo udah bikin keputusan cerdas buat diri lo sendiri. Lo udah mulai menanam benih yang suatu saat bakal tumbuh jadi pohon yang besar, yang bisa mendukung segala kebutuhan lo di masa depan. Dan jangan salah, menabung dan investasi itu bukan hal yang nanti aja. Kalau lo nggak mulai sekarang, lo bakal kehilangan kesempatan emas. Coba pikirin, kalau lo mulai nabung Rp500.000 per bulan sekarang dengan investasi yang tepat, setelah beberapa tahun, lo bisa punya dana darurat, uang untuk beli rumah, atau bahkan dana pensiun yang aman. Itu bukan hanya impian, itu bisa jadi kenyataan kalau lo mulai sekarang. Tapi gimana caranya mulai? Pertama, tetapkan tujuan lo. Apa yang lo pengenin di masa depan? Apakah lo pengen beli rumah, menyediakan pendidikan untuk anak, atau punya kebebasan finansial? Tentukan tujuan itu dan mulai sisihkan sedikit demi sedikit. Jangan takut dengan angka kecil, karena itu yang bakal jadi langkah awal menuju impian lo. Kedua, pilih investasi yang tepat. Bisa mulai dengan investasi di saham, reksadana, atau properti dengan dana yang lo miliki. Kalau lo nggak ngerti, banyak kok sumber daya yang bisa bantu lo belajar. Jangan takut salah, karena setiap langkah kecil yang lo ambil, itu udah bikin lo lebih dekat dengan tujuan besar lo. Ingat, gak ada yang instan. Menabung dan investasi itu proses yang butuh waktu. Tapi, waktu itu adalah teman lo, bukan musuh. Semakin cepat lo mulai, semakin cepat lo bisa merasakan manfaatnya. Jadi, mulai sekarang, siapin masa depan lo dengan menabung dan investasi. Karena yang lo tanam hari ini akan jadi buah yang manis di masa depan. Jangan tunda lagi, mulai dari sekarang. Jadi, tadi kita udah bahas banyak hal penting kan? Pertama, tentang utangnya yang sering kita anggap ringan. Padahal, itu bisa jadi beban yang menghambak masa depan kita. Kita udah ngerti bahwa utang yang numpuk itu bakal bikin kita terperangkap dalam lingkaran yang gak ada ujungnya. Itu kenapa penting banget buat kita bisa menahan diri dan berpikir 2 kali sebelum ambil keputusan keuangan, apalagi yang berhubungan dengan utang atau pay later. Lalu, kita juga udah ngomongin soal masa depan yang terganggu. Banyak di antara kita yang gak sadar kalau utang yang diambil sekarang bisa mengganggu rencana besar kita di masa depan. Impian buat punya rumah, nabung untuk pendidikan anak, atau bahkan buat pensiun dengan tenang bisa jauh lebih sulit kalau kita terus-terusan hidup dengan utang yang menggerogoti. Setiap keputusan kita sekarang punya dampak besar buat besok. Itu kenapa jangan biarkan utang mengendalikan hidup lo. Terus kita bahas juga soal menahan diri. Di dunia yang serba cepat ini, belanja itu sering banget bikin kita tergoda. Tapi menahan diri bukan berarti lo nggak bisa menikmati hidup. Justru, menahan diri itu adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial yang lo impikan. Menahan diri bukan soal mengorbankan kebahagiaan lo, tapi justru tentang menunda kepuasan sesaat untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Kalau lo bisa kontrol godaan belanja, lo bakal punya kendali penuh atas masa depan lo. Dan terakhir, kita udah belajar soal menabung dan investasi. Nggak perlu nunggu besar dulu, yang penting mulai. Setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini untuk menabung, sedikit demi sedikit, bakal jadi langkah besar menuju impian lo. Investasi itu bukan hal yang jauh dari jangkauan. Lo bisa mulai dengan dana kecil dan melihatnya berkembang seiring waktu. Ini adalah investasi untuk kebebasan dan masa depan lo. Jangan tunda lagi, mulai sekarang. Sekarang, gue pengen lo serius mikirin masa depan lo. Jangan nunggu nanti atau besok. Waktu itu nggak nungguin kita. Jadi, kalau lo serius mau siap menghadapi masa depan, lo harus mulai ambil langkah kecil hari ini. Like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video lainnya yang bakal bantu lo siapin hidup lo dengan lebih baik.
Dan jangan lupa, terus belajar, terus berkembang, dan buat keputusan cerdas yang bakal bawa lo menuju masa depan yang lo impikan. Lo pasti bisa, jadi ayo, mulai sekarang.